Saya Abdul Hadi, lulusan Farmasi ITB. Saat ini saya sedang mengambil program Master Molecular Bioengineering di Technische Universität Dresden. Saya bersyukur dapat diberi kesempatan untuk belajar di Jerman. Selain lingkungan yang baru, juga bertemu dengan orang-orang yang berbeda secara fisik dan budaya. Di Jerman, kita bisa melihat perbedaan sosok atau penampakan berbeda dengan orang di Indonesia. Apa yang mempengaruhi perbedaan tersebut? DNA sebagai informasi genetik bertanggung jawab akan perbedaan ini. Saya akan sedikit menjelaskan tentang DNA dan aplikasi penggunaan DNA. Foto ini bukan merupakan foto keluarga. Foto ini adalah foto perpisahan kelas bahasa Jerman saya di Goethe-Institut Göttingen, Jerman. Kita bisa melihat bermacam-macam penampakan fisik yang berbeda antara masing-masing individu. Ada orang Jerman, Amerika Latin, Asia, Arab, dan lainnya bisa kita lihat di foto ini. Semua memiliki perbedaan, bahkan dalam satu keluarga pun memiliki perbedaan secara fisik. Seperti pada awal pembicaraan, yang menyebabkan perbedaan itu adalah DNA sebagai penyimpan informasi genetik. Manusia memiliki sekitar 3 miliar pasangan basa DNA. Di manakah DNA itu tersimpan? Tentu kita semua mengenal tentang sel. Sel merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup. Sel terdiri dari beberapa komponen, antara lain adalah nukleus atau inti sel. Di dalam nukleus terdapat kromosom yang berukuran 0,2 sampai 20 mikrometer, sangat kecil sekali sehingga kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Pada kromosom terdapat DNA. DNA sejumlah 3 miliar pada manusia disatukan menjadi struktur yang kompak dan tersimpan dalam kromosom. Manusia memiliki 23 pasang kromosom. Gen merupakan kumpulan DNA yang memiliki fungsi yang terletak dalam kromosom. Misalnya, ada gen yang bertanggung jawab untuk warna hitam pada rambut, warna mata kita, dan banyak lainnya. DNA mengandung informasi genetik. Sebenarnya, DNA itu apa sih? DNA merupakan singkatan dari deoksiribonukleik acid. Nama DNA berasal dari struktur kimia DNA itu sendiri. Satu molekul DNA bersama molekul DNA lainnya membentuk dua untai, seperti dua untai benang, membentuk struktur yang disebut double helix. Struktur double helix itu sangatlah stabil, bahkan bisa bertahan sampai ribuan tahun. Mari kita kembali mengingat pelajaran kimia. Ini adalah struktur kimia dari molekul DNA yang terdiri dari gugus gula, fosfat, dan basa. Untuk membentuk struktur double helix, gugus gula dan gugus fosfat menjadi tulang punggung pembentukan struktur tersebut. Sedangkan gugus basa itulah yang menjadi pengikat antara dua untai DNA. Perbedaan molekul DNA satu dengan yang lainnya terletak pada gugus basanya. Ada 4 macam jenis basa, yaitu adenin, biasa disingkat A, timin, T, sitosin, C, guanin, G. A selalu berpasangan dengan T. Begitu pula guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Ini terdapat gugus basa dari suatu untai DNA. Kita bisa menentukan gugus basa dari untai pasangannya, karena A harus selalu berpasangan dengan T, G berpasangan dengan C. Begitu pula sebaliknya. Keempat huruf tersebut menjadi penyimpan informasi genetik. Bagaimana informasi genetik yang disimpan dalam DNA bisa diterjemahkan menjadi suatu fungsi dalam tubuh kita? Di bidang biologi molekuler dikenal istilah dogma sentral. Kode-kode dari DNA sebagai penyimpan info akan diterjemahkan menjadi RNA sebagai pengirim pesan di inti sel. Kemudian RNA tersebut akan menuju ke ribosom
untuk diterjemahkan menjadi protein. Ribosom merupakan salah satu organel pada sel yang terletak pada retikulum endoplasma kasar atau pada membran inti sel, atau juga tersuspensikan di dalam cairan sel atau sitosol. Protein itulah yang menjalankan fungsi dalam tubuh. Sebagai contoh adalah gen-gen pengkode hormon insulin. Pada saat kadar gula dalam darah tinggi akan teraktivasi, menghasilkan insulin yang dibutuhkan tubuh untuk mengubah gula dalam darah menjadi glikogen yang akan disimpan di dalam hati. DNA sangatlah penting dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi bila DNA dalam tubuh kita rusak? Kerusakan DNA ini disebut mutasi DNA. Sebagai contoh adalah ini. Tentu kalian ada yang mengenali tokoh-tokoh film kartun ini. Tokoh-tokoh pada film X-Men mengalami mutasi DNA sehingga menghasilkan makhluk yang berbeda dari biasanya. Tapi itu cuma cerita saja. Apa yang terjadi pada kehidupan nyata? Kerusakan DNA dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker atau tumor, penyakit genetik seperti hemofili, yaitu penyakit darah tidak bisa membeku, buta warna, yaitu penyakit tidak bisa membedakan warna, juga penyakit-penyakit yang secara umum kita kenal, seperti diabetes atau biasa disebut kencing manis, tekanan darah tinggi, asma, dan penyakit lainnya. Salah satu penyebab penyakit-penyakit tersebut ialah kerusakan pada gen yang menyebabkan tidak berfungsinya tubuh dengan normal. Informasi atau penggunaan apa yang bisa kita dapatkan dari mempelajari DNA ini? DNA digunakan dalam berbagai bidang, antara lain untuk bidang forensik. Dahulu, kita menggunakan sidik jari untuk mengungkap suatu pembunuhan. Saat ini, dengan menggunakan DNA, kita bisa mengungkap kasus pembunuhan. Dari satu helai rambut yang ditemukan, kita dapat mengetahui si pelaku tersebut, karena tiap orang memiliki DNA khas masing-masing. Untuk bidang pangan, seperti pertanian, dengan mengetahui gen pengkode produktivitas buah pada tanaman tertentu, kita bisa menghasilkan tanaman yang menghasilkan buah yang banyak. Sedangkan pada bidang farmasi dan kedokteran, aplikasi ilmu mengenai DNA ini bisa digunakan untuk mengetahui penyebab penyakit, dan kita bisa mendesain obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Saya akan menjelaskan beberapa aplikasi teknologi DNA dalam bidang farmasi dan kedokteran. Saya mengambil contoh dari produksi insulin. Seperti kita ketahui, pada saat kadar gula dalam darah kita tinggi, tubuh akan produksi insulin untuk mengubah gula dalam darah menjadi glikogen yang akan disimpan di hati. Diabetes mellitus tipe 1 atau kencing manis disebabkan ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi insulin dengan cukup akibat kerusakan sel penghasil insulin, sehingga terjadi penumpukan gula dalam darah. Penyuntikan dengan insulin merupakan pengobatan untuk penyakit ini. Bagaimana cara kita dapat mendapatkan insulin tersebut? Dahulu, manusia mengambil ekstrak insulin dari babi atau sapi. Namun, dengan berkembangnya teknologi, terutama teknologi DNA rekombinan, manusia telah mampu memproduksi insulin dengan jumlah yang banyak dan aman. Gen pengkode protein insulin disisipkan pada suatu vektor atau pembawa yang kemudian dimasukkan ke dalam bakteri. Karena bakteri pertumbuhannya sangat cepat, insulin yang dihasilkan sangatlah banyak. Protein insulin kemudian diekstrak dari bakteri tersebut, dan dengan melewati beberapa proses